A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sambal Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Gadai Nyawa, Kekasih Masa Lalu. Cerita ini ditulis oleh R. Nurlela. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan cerita-cerita dari Mang Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Gadis itu mengeluarkan lembaran uang merah, lalu meletakkannya di atas nampan kayu kecil, persis di atas nota tagihan. Aku yang kebetulan menggantikan kasir, mengambil kembalian dan menyerahkan kepada pemilik wajah ayu tersebut. Makasih Wang, kamu benar-benar jadi orang yang sukses ya. Mega tersenyum. Doakan saja, semoga makin berkembang. Sahutku menekan tombol di layar komputer hingga keluar struk yang baru. Kuserahkan nota terakhir kepada Mega. Tanpa sengaja, tatapan kami berserobok. Jantungku berdebar. Beberapa bulan terakhir, Mega memang sering mampir ke restoran kecilku. Tempat kerjanya sebuah salon kecantikan, berada di seberang jalan. Dari tempatku berdiri, bangunan itu terlihat bercat ungu dengan pintu kaca yang dijaga seorang pegawai wanita berseragam batik. Beberapa karyawan sering meledek bahwa Mega adalah kekasihku. Hanya karena ia terlalu sering kemari, membuat hubungan kami sedikit akrab. Nyatanya, aku memandang gadis itu sebagai pelanggan tetap yang sering kuberikan servis lebih. Siang ini, aku menatap Mega dengan pandangan lain. Wajahnya yang kuanggap biasa saja, tiba-tiba berhasil menggoyahkan debaran dalam dada. Ada semacam magnet, membuat mataku terpaku cukup lama. Hei, ada apa? Mega memiringkan kepala. Enggak. Bukankah jam istirahatmu hampir habis? Elakku malu. Iya. Kalau gitu aku balik dulu. Mega menghampiri pintu kaca, lalu mendorongnya perlahan. Sepatu pantofel hitam, sangat cocok di kaki jenjangnya yang terbalut celana putih panjang. Hingga malam, wajah Mega menari-nari dalam ingatan. Kalau ku ingat lagi, beberapa kali gadis itu sering menunjukkan gelagat tak biasa, seolah-olah sedang menarik perhatianku. Apa sekarang pun aku mulai tertarik padanya. Entah bagaimana, hubunganku dengan Mega kian akrab. Kami sering bertemu di luar jam kerja. Ia pun menunjukkan tempat-tempat indah di Jogja yang selama ini belum pernah kukunjungi. Sejak kecil, aku dibesarkan di Jakarta. Ibu keturunan Betawi asli, sementara ayah berasal dari kota pelajar. Di sini, aku tinggal bersama Pak Lek dan Bule, adik dari ayah. Berkat bantuan mereka pula, aku bisa membangun restoran bernuansa Jawa. Berbekal ilmu dalam pendidikan tata boga yang juga kuenyam di kota ini. Meskipun kami menjadi dekat, tetapi Mega tidak pernah memberitahu alamat rumahnya. Setiap kali main, ia hanya memintaku menurunkan di depan salon. Terkadang, aku cukup penasaran apa alasannya. Namun, ia memberitahu penjelasan bahwa di lantai 2 disediakan kamar mes untuk karyawan. Tapi, orang tuamu masih di sekitar sini kan? Tanyaku suatu ketika. Iya. Mega mengangguk pelan. Ada raut aneh membayang dari wajahnya yang tertimpa sinar lampu jalanan. Beberapa hari terakhir, jika kuperhatikan, kulitnya menjadi lebih pucat. Mata yang biasa bercahaya
meredup. Ia pun menolak beberapa makanan yang biasa menjadi kesukaannya. "Wang, kamu mau tahu tempat paling indah di Gunung Kidul?" tanya Mega mengangkat wajah. "Semua kamu bilang indah, dan aku mengakuinya," balasku tersenyum. "Bukan, kali ini benar-benar bagus. Pantai Drini. Di sana kita bisa melihat dua sisi laut yang saling bertentangan. Laut tenang dan berombak, seperti jiwa manusia yang penuh misteri." Mega menarik napas panjang. "Jauh?" tanyaku penasaran. "Sekitar 2 jam dari sini," saut Mega. "Boleh. Kapan?" Aku memeriksa ponsel. Sudah hampir tengah malam. "Kamis depan," tutur Mega. Aku mengangguk, memeriksa sejenak jadwalku di hari itu. Sepertinya ada banyak waktu. Karena bertepatan dengan akhir bulan, aku bisa menyelesaikan pembukaan lebih awal. Mega menyuruhku pulang. Meskipun aku masih ingin memastikan ia masuk ke dalam mes dengan aman. Namun, bule pun sudah 2 kali menelpon dengan suara serak menahan kantuk. Aku tidak ingin membiarkan wanita baik hati tersebut menungguku pulang untuk membuka pintu. Sebelum melaju jauh, aku sempatkan memeriksa kondisi Mega lewat kaca spion. Kulihat gadis itu membungkuk di dekat wastafel depan salon. Apa yang terjadi? Apa ia sakit? Singkat cerita, hari yang dijanjikan Mega tiba. Setelah meninggalkan sejumlah tugas kepada manajer restoran, aku pamit kepada beberapa karyawan untuk pergi urusan bisnis. Tentu saja tidak kukatakan akan pergi bersama Mega. Bisa heboh mereka nanti. Sebelum menaiki roda 2ku yang bertangki besar, sebuah motor lain masuk parkiran. Dika, teman kuliahku yang membuka toko batik online. Ia membuka helm, lalu menghampiriku yang urung menyalakan mesin. "Mau kemana?" "Aku mau makan gudeg. Temani yuk," pintanya tanpa sungkan. "Ada urusan. Kamu pesan saja sama Tobi. Aku pergi dulu ya." Pamitku tergesa. Kulihat di ujung sana, Mega sudah memesan taksi dan menuju tempat perjanjian kami, tak jauh dari sini. "Jangan bilang kamu mau pergi sama Mega," tebak Dika membuatku tersedak. Kenapa sih?" gerutuku. "Rumornya sudah sampai ke telingaku, dan kamu masih mau sembunyi-sembunyi. Mau kemana sih?" cecar Dika menatapku. "Cuma ke Pantai Drini. Please, jangan ngomong sama anak-anak ya," pintaku melirik restoran yang masih sepi. "Apa jaminannya?" Dika terkekeh. "Ah, sial. Nanti aku beliin kelomang serumah-rumahnya," cibiku. "Tapi Wang, kamu yakin mau pergi hari ini?" Dika mengerutkan alis. "Kenapa?" Aku tidak mengerti. "Ini Kamis Wage. Hati-hati saja sih. Kalau bisa jangan sampai surup," pesan Dika. Sudah, sana berangkat. Aku masuk ya," potong Dika bergegas masuk. Aku pun mengenakan helm, merapikan jaket, lalu menyusul Mega yang sudah berangkat terlebih dahulu. Matahari sudah merangkak naik, lalu lintas pun kian memadat. Di dekat tiang listrik, Mega melambai. Ia mengenakan atasan putih dengan celah berwarna senada. Rambut hitamnya diikat model ekor kuda menggunakan pita merah muda. Senyumnya sumringah.
Walau wajah itu masih terlihat sama seperti kemarin, pucat dan menyiratkan rasa gelisah. "Kamu sakit?" tanyaku saat ia bersiap naik. "Enggak, tapi apa boleh mampir ke suatu tempat dulu?" pinta Mega. "Tentu." Aku mengangguk. Dengan arahan darinya, motor melaju ke arah pedalaman. Kanan kirinya perbukitan. Jajaran pohon jati berdaun lebar membentang. Udara cukup sejuk. Jalanan pun cukup mulus. Hanya banyak kelokan dan tanjakan. Di sebuah persimpangan, Mega menunjuk arah kanan. Aku menurut. Tetapi makin lama jalan kian sempit. Tanaman jagung ada di kanan jalan, sementara kiri semak belukar, hingga akhirnya jalan aspal berakhir di depan kawasan hutan. Buntu, apa nggak salah jalan?" tanyaku panik. "Enggak kok, ayo turun," ajak Mega. Meskipun ragu, aku memarkirkan motor di bawah sebatang pohon akasia. Mega meraih tanganku. Ia menyibak sedikit semak hingga terlihatlah sebuah jalan setapak. Aneh, aku tidak sanggup menolak. Bahkan mulutku seperti terkunci dan membiarkan Mega menuntunku ke pedalaman belantara. "Sudah sampai. Kamu cukup ikuti kata-kataku nanti ya," ujar Mega tersenyum simpul. Sebelah tangannya menunjuk bangunan berdinding kayu di depan sana. Samar, tercium aroma dupa dan wewangian. Aku bergidik ngeri, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mega mengetuk pintu yang terlihat rapuh itu. Seorang wanita berambut abu-abu mempersilahkan masuk. Wajahnya datar, sama sekali tidak terkejut dengan kehadiran kami. "Jadi, ini lelaki yang kamu cintai itu?" Si wanita tua membuka suara. Aku melirik Mega. Gadis itu mengangguk pelan. Sesaat, wajahnya bersemu merah. Jantungku ikut berdebar. Ternyata memang selama ini ia menyukaiku. Namun, kenapa kami harus kesini? "Hari ini, tepat saat matahari tergelincir. Jangan sampai telat," ucap wanita tua sambil menuju sebuah lemari kayu kecil. "Baik, Mbah." Mega menyaut serak. Ia menoleh ke arahku, menempelkan telunjuknya ke bibir. Tanda bahwa aku tidak boleh mengatakan apapun. Apa-apaan ini? Wanita berkebaya hitam itu mengeluarkan perkakas. Entah apa, sebuah dupa ia nyalakan. Entah dari mana, fotoku ada di antara taburan kembang. Aku menatap Mega dengan hati berang. Tetapi gadis itu hanya menunduk dalam sambil bergumam. "Maaf, aku gak rela mati sebelum memilikimu. Kumohon, kamu pun mencintaiku kan?" Aku bersiap untuk pergi, tetapi tubuh mendadak lemas. Aroma dupa membuat kepalaku berdenyut sakit. Mataku mengerjap. Sekeliling perlahan buram. Jari-jari tangan kesemutan. Seiring sesuatu yang tajam menusuk nadi. Aku mengerang. Namun, suaraku seperti tertahan di dada. Terasa aliran darah mengalir keluar. Sebelum kesadaranku menghilang, suara wanita tua itu kembali terdengar. "Minumlah untuk penyempurnaan tubuh keduamu." "Wang, Tawang." Suara itu berasal dari belakang telingaku. Mendadak kulitku terasa panas. Rimbunnya pepohonan tidak mampu mengimbangi terik matahari yang kian menyengat. Aku mengerjap. Kenapa bisa ada di sini? "Kita salah jalan. Ayo putar balik."
Mega menepuk bahuku lembut. Aku memandang sekeliling dengan bingung. Samar, masih terbayang kejadian beberapa saat lalu yang cukup mengerikan. Namun, mendadak ada keraguan menyelinap. Jangan-jangan aku hanya mimpi. Wang, kenapa melamun? Ayo, keburu makin panas. Sentak Mega. Iya, aku mengangguk. Sebelum memutar kunci, ku gerakan jemari yang terasa kebas. Aku menoleh ke belakang. Mega memayungkan tangan di depan helm. Mataku menyipit, menghindari sinar matahari yang memantul dari kaca spion. Kenapa kita bisa nyasar ke sini? Aku benar-benar gak ingat, ujarku setelah kami berputar arah. Maaf, aku yang salah nunjukin jalan. Harusnya tadi belok kiri, saut Mega. Aku terdiam. Aneh. Kepingan bayang-bayang itu makin kuingat makin lenyap. Bahkan kini yang tersisa hanya rasa bahagia bisa bersama dengan Mega. Tepat pukul 12, kami tiba di pintu masuk. Sesuai kata Mega, jarak hanya sekitar 2 jam dari kota. Rasa lelah usai berkendara terbayar oleh lamunan ombak yang samar bergemuruh dari sisi barat. Mega gegas menarik tanganku, melewati penjual ikan dan udang goreng, memasuki semacam gang menurun, hingga terlihatlah hamparan pasir putih yang bersih. Gimana? Mega melirikku. Luar biasa, desisku. Kalau begitu, kita cari tempat dulu untuk berteduh, ajaknya. Aku melepas sepatu. Pasir yang lembut menggenggam telapak kakiku. Meskipun sedikit panas, ku nikmati sentuhannya, menggelitik hingga membuatku beberapa saat terpaku. Aroma air laut yang asin, deburan ombak, karang, hingga pasir yang putih. Entah kenapa, jantungku berdebar. Apa aku pernah kemari sebelumnya? Tanpa sadar, Mega telah melepaskan tanganku. Ia sudah berjalan jauh di depan. Dari jarak sekian pun, gesturnya sungguh menawan, tinggi semampai dengan rambut yang berkibar dipermainkan angin. Setelan putih membuatnya terlihat seperti seekor bangau yang cantik. Aku berlari kecil, berusaha menyusulnya, hingga suatu benda tajam menancap di telapak kakiku. Aku terduduk, mencabut ranting kering yang menyebabkan luka gores dan mengeluarkan darah. Cairan merah tersebut membaur dengan pasir. Hal itu lagi-lagi membuatku merasa tidak nyaman, seolah-olah sedang mengalami dejavu. Kakimu kenapa? Mega sudah berdiri di hadapanku. Gak apa-apa, hanya kena ranting. Yuk, aku berdiri. Mega menatap khawatir, tetapi aku meyakinkan bahwa semua baik-baik saja. Kami menyewa tikar dengan peneduh. Tempatnya cukup jauh dari keramaian, tetapi masih dekat dengan air. Mega mendongak, menatap langit yang membentang biru. Segumpal awan terlihat di kejauhan, seperti kapas yang tersangkut di awang-awang. Kamu tahu arti namamu? Tanya Mega tiba-tiba. Iya, langit, sahutku. Langit dan awan seringkali membuat orang salah paham ya. Mega tersenyum simpul. Kenapa? Seperti orang bodoh, aku hanya bisa menatapnya. Awan berwarna putih, sedangkan langit biru. Langit letaknya lebih tinggi daripada awan. Tapi orang sering menyebut awan adalah langit. Lucu sekali. Kali ini
Mega tertawa kecil. Aku tidak mengerti bagian mana yang membuatnya tergelitik. Oh, bukankah Mega artinya awan? Aku terperanjat. Jadi, maksudnya ia ingin mengatakan hal ini. Benar, kalau dikaitkan, langit dan awan adalah satu kesatuan. Dalam kehidupan nyata, aku pun ingin seperti itu. Kita bersatu dalam hubungan yang nyata, selamanya. Tutur Mega lirih. Angin dingin menyapu kalimat yang ingin kurangkai. Ucapan Mega makin menegaskan bahwa ia memang menyukaiku. Namun, aku masih bingung dengan makna debaran yang selama ini tercipta. Saat bersamanya, apakah aku memiliki rasa yang sama? Atau hal lain? Karena sosok Mega seperti mengingatkanku dengan seseorang. Entah siapa. Wang, panggil Mega. Kulihat bibirnya sedikit membiru. Iya. Aku membuang pandangan ke laut. Apa kita bisa bersama selamanya? Aku sangat menyukaimu. Ucap Mega pelan. Tanpa kusadari, ternyata ia telah membuat tulisan di atas pasir menggunakan jarinya. I love you. Aku... Jawabnya nanti saja. Sekarang main kano yuk, di sana. Mega menyungkingkan senyum tipis. Tangannya menunjuk air tenang, di mana beberapa pengunjung asik bermain di atas perahu karet. Aku mengangguk. Setelah pembicaraan tadi, kami menjadi sedikit canggung. Namun, hangatnya air laut perlahan menyamarkan rasa tidak nyaman tersebut. Mega tertawa lepas saat ombak nyaris membalikkan perahu kami. Kurat kesedihan yang beberapa hari ini sempat kulihat sirna. Kamu bawa ganti kan? Tanyaku di sela-sela riuh tawa anak-anak. Mega mengangguk. Seingatku, ia hanya membawa tas lempang kecil. Apa muat untuk bawa ganti? Setelah cukup lelah, aku menepi ke pantai untuk membeli minuman. Mega mengikuti, meski aku melarang. Istirahat saja, atau ganti baju sana, perintahku. Aku mau beli makanan sekalian. Lapar, sahutnya. Aku menuju penjual kelapa muda. Sedangkan ia tiba-tiba berbelok dan menghilang entah kemana. Kami kembali bertemu di tempat semula. Kali ini, Mega lebih banyak diam menyantap makanannya. Tulisan yang ia buat masih utuh. Aku meliriknya dengan hati gamang. Makin sore, air laut kian naik. Hembusan angin membuat mataku memberat. Mega pamit ke kamar mandi. Sedangkan aku bersandar pada tiang peneduh. Suara orang-orang terasa menjauh seiring kesadaranku yang perlahan memudar. Singkat cerita, bahuku diguncang seseorang. Lelaki berkulit gelap dan bertelanjang dada dengan caping lebar menutupi kepalanya. Hampir maghrib, Mas. Lihat, airnya sudah naik ke tikar, ujarnya. Aku kaget. Sekeliling mulai sepi. Langit yang semula biru cerah kini kemerahan. Aku tidak menjumpai Mega, tetapi tasnya masih tergeletak di sampingku. Baju yang kukenakan sudah kering. Pasir menempel di ujung celana, sementara badan terasa gatal-gatal. Di beberapa tempat, terdapat orang mendirikan tenda. Mungkin mereka hendak menghabiskan malam di sini. Teringat dengan Mega, aku pun meraih ponsel dan mencoba menghubunginya. Namun, nomornya tidak aktif. Maaf, apa Bapak melihat teman saya? Perempuan, tinggi,
Rambutnya panjang. Tadi sih pakai baju warna putih. Aku menghampiri lelaki yang tengah membereskan tikar. Enggak mas, sahutnya. Aku pun mengemasi barang-barang dan berniat untuk mandi. Tas Mega ku bawa serta. Ku masukkan ke dalam ransel. Tujuanku adalah kamar mandi. Setelah itu mencari Mega. Tidak mungkin kan, ia pulang sendiri. Lagi pula, kenapa tidak membangunkanku? Ah, bisa-bisanya aku tertidur begitu lelap. Usai membereskan diri, kulihat beberapa orang berlarian ke arah barat. Sebagian besar adalah nelayan dan penduduk sekitar. Ada apa? Tanyaku kepada seorang lelaki bungkuk. Katanya, ada yang nyebur ke laut dari tebing. Sahut bapak itu panik. Perasaanku tidak enak. Mega masih saja tidak bisa kuhubungi. Karena penasaran, aku mengikuti langkah orang-orang yang tergesa. Sesekali mataku mencari-cari gadis itu. Namun, suasana yang makin gelap membatasi jarak pandang. Bibir pantai dipenuhi warga. Pengunjung yang takut memilih pulang. Dari obrolan yang kudengar, ternyata hari ini malam Jumat Kliwon. Mungkin hal itu yang membuat beberapa warga gelisah. Tepat saat matahari menghilang, bahuku ditepuk seseorang. Mega berdiri dengan rambut terurai. Ia mengenakan atasan model tonik berwarna jingga dengan celana hitam panjang. Dari mana saja kamu? Tanyaku menghembuskan napas lega. Nggak kemana-mana. Pulang yuk, ajaknya. Tunggu sebentar. Itu katanya ada yang nyebur ke laut dari atas sana. Aku menunjuk tim penyelamat yang mulai melakukan pencarian. Buat apa? Kalau tahu korbannya, kamu pasti takut. Pulang saja yuk. Mega menarik tanganku. Terasa hawa dingin menyentuh kulit. Aku menatapnya sesaat. Ia tersenyum kecil. Ya sudah. Aku pun gegas menuju parkiran. Wang, kamu belum jawab yang tadi. Ucap Mega saat kami hanya berdua. Sepi. Temaram lampu dari warung-warung penjual ikan tidak cukup menerangi area parkiran. Iya, aku juga suka sama kamu. Sahutku tanpa menatapnya. Serius? Kalau begitu, coba lihat sini, pinta Mega. Aku menoleh. Wajah Ayu itu menatap sendu. Aroma amis mendadak menusuk penciuman. Wajar, karena kami berada di area pantai. Begitu pikirku. Iya, aku serius. Tandasku. Makasih. Mega mengangguk. Aku tersenyum tipis sambil merogoh saku jaket, mencari kunci motor. Gak ada. Apa jatuh di pantai ya? Aku balik dulu sebentar deh. Kamu jangan kemana-mana. Tugasku berbalik menuju gang. Setengah berlari, aku menyusuri jalanan berpasir. Kusempatkan juga ke kamar mandi, menanyakan kepada penjaga di sana apakah menemukan kunci motor. Dari jauh, kulihat peneduh dan tikar sudah dipindah. Semoga saja ada yang menemukannya. Beruntung, lelaki bercaping yang membangunkanku tadi mengulurkan benda yang kucari. Ia menemukannya saat membereskan tikar. Jatuh pas saya angkat tikarnya. Itu di dekat tulisan yang kalian buat di sana. Oh iya, lain kali jangan nulis yang aneh-aneh, Mas.
apalagi di tempat seperti ini. Pesannya sebelum pergi. Nulis aneh-aneh apaan? Gumamku bingung. Penasaran, aku pun mendekati tempat yang kini benar-benar tidak ada orang. Kunyalakan senter ponsel untuk membaca tulisan di atas pasir yang dimaksud lelaki itu. Aneh, bukankah ombak sudah mencapai tempat kami tadi? Kenapa tulisannya tidak hilang? Aku terperanjat. Di bawah tulisan yang dibuat oleh Mega, terdapat 2 kata lain. Sehidup semati. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.